Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julfikar, kali ini kita akan kembali belajar lagi. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form pendaftaran online dengan menggunakan PHP dan MySQL. Oke, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar total. Amin. Pertama kita akan membuat database terlebih dahulu, di mana nanti data yang didaftarkan akan masuk dan disimpan di dalam database ini. Oke, di sini kita akan membuat sebuah database dengan nama DB, misalkan DB Bolang. Kemudian kita akan membuat satu tabel di dalam DB Bolang ini. Nama tabelnya kita kasih nama TB user. Di dalam TB user ada beberapa kolom tentunya atau field. Di antaranya ada misalkan ada ID user, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, udah 6 aja. Kita kasih 6. Oke, kita isi yang bagian pertama yaitu ID user. Kemudian namanya siapa. Lalu tadi apa lagi? Jenis kelamin. Kemudian ada tanggal lahir. Ada telepon. Terus terakhir alamat ya, alamat. Oke, sekarang kita akan setting tipe datanya. Untuk ID user kita setting integer aja. Kemudian kita ke index. Index kita setting primary key. Kemudian AI-nya kita checklist. Auto increment-nya kita checklist agar dia walaupun tidak diisi akan muncul secara otomatis nomor secara berurutan. Oke, selanjutnya bagian nama. Kita bagian nama setting jadi varchar tipenya. Terus jenis kelamin juga varchar aja. Atau enum deh, enum. Mana enum? Nih, kita setting enum, terus kemudian kita sediakan pilihannya. Jenis kelamin ada berapa? Ada 2 tentunya. Ada pria dan wanita. Oke, cukup 2 aja, jangan lebih. Kemudian tanggal lahir kita kasih ya udah varchar aja. Panjangnya misalkan 15 atau 20 lah. 20 panjangnya. Kemudian untuk telepon kita kasih varchar berapa? 13 aja. Alamat kita setting teks, ya udah teks aja. Kemudian kita klik tombol save. Tuh, this is not a number. Kenapa ini varchar yang ini belum ditentukan kan? Nama ini kita kasih 30 misalkan panjangnya. Oke, kita klik save. Ya, tabel user sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat form pendaftarannya. Oke, kita akan buka Sublime. Di sini saya menggunakan Sublime. Terserah teman-teman mau menggunakan apa. Notepad juga gak apa-apa, Dreamweaver gak apa-apa. Kita akan membuat folder terlebih dahulu untuk tempat penyimpanan web kita. Kita masuk ke local disk, kemudian sampp, lalu htdoc. Di sini kita buat folder baru dengan nama pendaftaran. Ya. Oke, pendaftaran. Kemudian di sini kita akan kasih satu folder lagi CSS. Oke. CSS ini buat tempat file CSS nantinya.
Oke, sekarang kita di sini klik file, new file, kemudian kita save terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke folder yang telah kita buat tadi. Tadi apa namanya? Pendaftaran ya. Nah, di sini kita akan simpan nih file ini. Kita kasih saja nama filenya misalkan form daftar ya, form daftar.php. Kemudian kita save. Nah, di sini kita akan mulai membuat scriptnya HTML. Kasih saja title-nya itu halaman pendaftaran. Ya, halaman pendaftaran. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah div. Misalkan kita kasih kelas. Div kelas, kasih kelasnya box form. Oke, box form. Kemudian kita akan setting, kita akan modifikasi div kelas ini di CSS. Mana CSS-nya? Kita buat file baru dulu. New file. Di sini kita save. Kita simpan dalam folder CSS ini. Kita buat nama filenya style.css. Save. Save seperti biasa. Di awal kita atur dulu default dari padding dan marginnya. Misalkan paddingnya kita setting jadi 0, marginnya juga kita setting jadi 0. Oke. Kemudian kita atur nih font family-nya sans serif aja. Kemudian kita atur atau modifikasi div yang tadi itu. Tadi div apa namanya? Nih, div kelas box form. Oke, kita copy aja. Kita panggil di CSS kelas ini. Cara manggil kelas kita awali dengan titik, kemudian lanjutkan dengan nama kelasnya. Nih, seperti ini. Oke, kita buka kurung kurawal. Seperti biasa kita edit. Misalkan panjangnya 90% dan tingginya misalkan 3400 pixel. Kita kasih border 1 pixel solid. Ini untuk memunculkan garisnya. Kemudian kita kasih border radius. Kita 5 pixel aja untuk membuat sudut yang ditumpul. Sudutnya agar tumpul. Kemudian kita atur lagi margin agar dia ke tengah. Misalkan margin topnya 0, margin kiri kanannya auto. Nah, seperti itu. Oke, kita save. Lalu buka browser, apa yang terjadi? Kita panggil. Tadi nama foldernya apa? Pendaftaran. Nama filenya apa? Form daftar.php. Enter. Tuh, kosong. Kenapa kosong? Coba kita buka script. Form daftar kosong. Oh ya, di sini belum dikasih script buat ngoneksiin antara file ini dengan file CSS. Nah, seperti ini. Kemudian kita koneksiin. Kita mau koneksiin dengan file apa? File CSS tentunya. Tadi CSS di mana nama foldernya atau tempatnya? Tadi kan ada nama foldernya CSS tuh. Kemudian garis miring, lanjut dengan nama filenya. Nah, seperti ini udah. Oke, save. Coba buka browser, apa yang terjadi? Nah, seperti ini teman-teman. Muncul kan? Ini kepanjangan nih kayaknya nih. Jangan panjang-panjang deh. Coba ke CSS lagi. Width jangan 90, 50% coba. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian margin topnya kita kasih jarak aja. Margin topnya misalkan 1%. Refresh. Nah, seperti ini. Oke, pause dulu bentar. Ya, selanjutnya kita akan membuat headernya. Misalkan kasih judul di sini
Di dalam div box form kita akan bikin div lagi, title form namanya. Kelas title form. Kita panggil nih kelas title form ini di CSS. Gimana cara manggilnya? Sama seperti yang tadi, titik dulu baru nama kelas. Kita akan buat width seperti yang tadi, atur aja 100% panjangnya. Height-nya misalkan 40 pixel. Tinggi bordernya misalkan 1 pixel solid. Lalu border radius jangan border radius deh. Langsung aja pakai background color misalkan. Warnanya apa? CC, FF, CC, warna apa coba itu. Kemudian kita ke form daftar. Kita di sini kasih pendaftaran bocah petualang online. Ini kasih Majalengka aja ya. Majalengka misalkan online. Pendaftaran bocah petualang Majalengka online. Oke, kita coba refresh dulu seperti apa jadinya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan modifikasi lagi headernya. Untuk border kita tampilin border bottom aja. Border bottom. Kemudian ini warnanya kasih warna ini aja, atau kalau enggak warna 009900. Warna apa itu? Ayo coba refresh, apa yang terjadi. Tuh kan seperti ini jadinya. Berubah gak? Berubah. Oke, kita atur agar dia ke tengah misalkan. Line height-nya 40 pixel. Kemudian kasih padding left misalkan. Padding leftnya 100%. Coba lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Ini kelebihan nih. Ditambahin padding jadi kelebihan kanan. Lebarnya kita kasih max. Coba kita buka browser, apa yang terjadi. Tuh kan, pas, cocok. Kemudian nih garis border si box formnya ganti warna aja nih, samain warna 009900. Oke, save, buka browser, lihat tuh seperti ini kan. Kita kasih border radius nih, yang bagian headernya kasih border radiusnya border misalkan top right radius. Begini gak nih? Ada yang salah kayaknya nih. Coba. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawahnya juga border left radius. Coba kita refresh. Nah, seperti ini kan. Tuh, ujung ini udah rapi. Oke, rapi. Kemudian untuk font yang di header kita kasih font weight. Font weight kita atur jadi bold. Kemudian color fontnya kita atur jadi 009900. Save, buka browser, apa yang terjadi. Tuh seperti ini kan teman-teman. Pendaftaran bocah petualang Majalengka online. Oke, sekarang kita akan buat formnya di bawah. Sekarang kita akan buat form. Di sini kita buat form menggunakan tabel, misalkan biar rapih dikit, TR, TD. Kemudian ada nama lengkap. Lalu ada selain nama lengkap apa?
Jenis kelamin. Jenis kelamin, kemudian enggak gini. Yang kedua tuh titik dua. Titik dua, kemudian ini input. Nah, seperti itu. Input tipe teks. Nama lengkap ini. Input tipe teks, name-nya misalkan nama. Oke, kita kasih border dulu. Satu misalkan. Kasih width 100% misalkan. Kita refresh apa yang terjadi. Oke, seperti ini. Kemudian kita lagi copy paste aja buat jenis kelamin sama tanggal lahir sama telepon, alamat. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus tanggal lahir, telepon, alamat. Ya. Kemudian kasih satu lagi buat tombol. Ini kosongin aja. Ini juga kosongin. Ini ganti tombol. Submit. Kemudian nih daftar. Oke, kita akan daftar. Ini kecil aja. Kemudian kasih value. Value-nya daftar. Oke, buka browser. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Oke, kita akan edit di CSS. Kita akan atur misalkan kolom pertama lebarnya 20%. Kolom kedua lebarnya misalkan 2%. Kolom ketiga lebarnya 78%. Oke, kita buka browser, refresh apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Oke, kita akan atur lagi di CSS untuk formnya. Ini sebelumnya form kasih action dulu. Action kosongin aja, metodenya kita menggunakan post. Oke, kita akan panggil di CSS untuk tabel ini. Misalkan karena tabel dia bukan kelas, dia beri sendiri, langsung aja panggil tabel gitu. Tabel terus tr. Untuk tr kita setting dulu misalkan height-nya 40. Coba kita buka browser apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk input tabel tr td input. Inputnya kita atur height-nya misalkan 30 pixel. Tuh, gede. Ini kegedean ya. Oke, gak apa-apa. Kita kasih jarak margin. Jarak atas bawahnya 1%, misalkan kiri kanannya 0. Kita cek ke browser, refresh tuh. Seperti ini. Kemudian kita atur lebarnya. Hack lagi. Width. Atur 70 misalkan persen. Nah, seperti ini. Ini form daftarnya ikutan nih. Kenapa? Coba kita cek. Nih yang diatur jangan inputnya aja. Kita kasih keterangan input apa, tipe apa yang diatur, tipe teks. Oke, tipe teks. Save tuh kan, seperti ini tipe teks. Nah, untuk font kita font atur juga font size misalkan 17 pixel. Terus padding left. Padding leftnya 1%.
buka browser. Nah, udah jadi. Nah, untuk jenis kelamin kita akan atur dia jadi select. Jenis kelamin atur jadi select, atau jangan select, radio aja, radio misalkan ini yang JK, kemudian di sini pria, ini enter aja, kemudian simpan di bawahnya, ini tab dikit, kemudian ini wanita. Kita buka browser, refresh. Nah, seperti ini. Oke, kita akan kasih value dia 1, value 2. Ini value 1 karena kita di tabel di database-nya kita sudah atur enum. Jadi enum yang pertama ini dia 1, yang ini 2. Oke. Kemudian ini sudah tinggal tanggal lahir, misalkan tanggal lahirnya kita menggunakan date, tipe date. Kita buka browser, di sini. Nah, seperti ini. Tuh, sudah bisa milih. Kita atur juga nih height-nya yang bagian date di CSS. Di sini kita akan koma, misalkan tipenya date. Nah, kayak gini cocok. Kemudian telepon, alamat, udah alamat samain aja. Kemudian tombol daftar, untuk daftar kita bisa menggunakan ini, copy paste, ini ganti submit. Kemudian ini jadi hilang, height-nya 30. oke, ininya 40% aja misalkan, font size oke, ini hilangin, buka browser, refresh. Nah, ini kegedean, kepanjangan, kasih 20 aja. Oke, save daftar. Nah, ini kan ketika nyentuh tombol nih, si pointernya tetap kayak gini. Kita ingin merubah menjadi gambar tangan lagi nunjuk ya. Oke, misalkan kursor, nilainya pointer, save, refresh, buka browser, apa yang terjadi? Nah, seperti ini kan. Lalu nih di TD kita kasih padding nih biar ada jarak. Kita di sini misalkan copy, ini tr td, ini kasih padding left misalkan 1%. Nah, kayak gini. Setelah itu kita akan hilangkan bordernya, border tabel kita hilangkan, jangan 1 tapi 0. Save, buka browser, apa yang terjadi? Nah, seperti ini teman-teman. Atau kita juga bisa kasih judul lagi di atasnya, data form, kasih misalkan H3 ya. Silahkan isi data Anda di bawah ini. Oke, save, buka browser, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Gede kan? Gede tentunya. Oke, kita misalkan di title atau di box formnya nih, box form kita kasih padding, jangan kasih padding, kita kasih ini aja misalkan di sini, dan NBSP. Oke, salah,
di sininya, jangan di situ. Oke, ya. Seperti ini cocok lah, anggap aja udah selesai ya. Sekarang kita akan membuat proses penyimpanan data ke dalam database. Oke. Sekarang kita akan buat prosesnya menggunakan PHP juga. Kita akan buat proses di halaman file ini juga. Jadi ini section kosongin aja. Oke, di sini di bawah form kita akan buka script PHP. Awali dengan if iset misalkan. If iset tombol menggunakan post karena kita post di atas metodenya. Daftar. Jadi ketika tombol daftar tekan, mulai proses simpan data. Kita akan buat satu variabel namanya insert. Bebas no variabel ini. Kita akan menggunakan MySQL. Sebelumnya kita akan membuat koneksi dulu, variabel koneksi. Karena kita belum mau ngoneksiinnya. MySQL connect localhost, username-nya root, passwordnya kosong, kemudian nama database-nya apa tadi? DB Bolang ya, Bolang. Ya, oke, kita baru bikin variabel insert MySQL query variabel con kita gunakan di sini query untuk insert data, insert info, nama tabelnya apa tadi? TB user. Nah, values-nya apa aja? Di sini ada misalkan post nama. Nah, seperti ini. Kita copy paste aja nih. Copy paste aja ke bawah aja biar kelihatan. Ada berapa tadi? Nama, terus ini kasih name-nya JK, kemudian ini juga tempat tanggal lahir. Jadi TGL aja, TGL. Ini telepon jadi telep aja. Alamat jadi alamat. Oke, tadi apa? TGL ya. TGL. Kemudian telep. Lalu alamat. Ini koma hilangin aja nih karena udah selesai, udah di akhir. Kemudian jangan lupa di koma. Kemudian kita di sini kasih kepastian. Kalau berhasil kasih tahu berhasil, kalau enggak kasih tahu enggak gitu. Jika insert bernilai true, tolong tampilkan berhasil. Pendaftaran berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, tolong tampilkan juga maaf, Anda kurang beruntung. Oke, sampai di sini sudah. Ini oke. Ya, kita akan coba paparkan satu-satu. Ini if iset. Jadi ketika tombol daftar nih dari name ini nih harus sama, name ini harus sama dengan ini. Ketika tombol daftar ditekan, maka akan langsung mengeksekusi proses koneksi ke database. Nah, ini ada 4 parameter. Parameter pertama ada nama hostnya apa. Berhubung kita menggunakan localhost, jadi kita nulis localhost di sini. Terus username-nya root, defaultnya. Passwordnya kosongin. Nah, ini nama database-nya. Tadi kita apa nama database-nya? DB Bolang bukan? Nih, DB Bolang. Terus oke, DB Bolang. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi proses insert data nih. Nih, seperti ini. Ini TB user. Nah, berhubung tadi di awal ada itu ID user, kita nol aja. Karena tadi kita udah menyeting sebagai auto increment. Oke, kemudian ada nama, JK, tanggal, telepon, alamat.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi ada 6 nilai yang dimasukin. Kita cocokkan dulu ke database-nya ada berapa nih. Coba kita lihat buat tabel. Ada berapa? Ada 6 juga kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini name ini nama, JK, tanggal dari mana? Dari sini nih. Kan dia ada name tuh. Name, ada name nama, ada JK, ada tanggal, telepon, alamat dan sebagainya. Nah, itu simpan di sini. Ini post dari mana? Berhubung tadi kita menggunakan metode post, ya jadi di sini juga pakai post. Nah, seperti itu. Oke. Ini nanya nih, jika insert ini berhasil, tampilkan pendaftaran berhasil. Jika gagal, tampilkan maaf Anda kurang beruntung. Kita coba ke browser. Kita lakukan pendaftaran. Apa yang terjadi? Misalkan namanya Julfikar. Oke, pria. Tanggal lahirnya misalkan 2 Desember 2016. Oke, alhamdulillah. Kemudian telepon 085 misalkan udah ada nih. Alamat Tanjung Sari. Kita klik daftar. Apa yang terjadi? Set. Nah, pendaftaran berhasil. Tandanya apa kalau begini? Tandanya berarti data dia tuh berhasil masuk ke dalam database. Coba kita cek ke database ada apa enggak. Kita cek, refresh. Tuh, masuk kan ke sini. Sama gak? ID usernya 1, nama Julfikar, jenis kelamin pria, tanggal lahir ini nih 2016, teleponnya ini, alamatnya ini. Oke, coba kita sekali lagi. Misalkan Nurfadilah, wanita misalkan, tanggal 1, teleponnya ini, bedain, alamatnya Majalengka, daftar. Tuh, berhasil lagi. Coba kita buka, refresh. Tuh, masuk kan? Jenis kelamin wanita, tanggal lahir, nomor telepon, alamat. Ya, seperti itu teman-teman gambaran dari form pendaftaran online. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial ini. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.